Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto. Rekan-rekan semuanya, apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dimudahkan rezeki beserta segala urusannya tentunya. Oke, kembali di kebun tembakau. Berarti saat ini kita berada di area pembangunan seksi 4B ya, seksi 4B untuk melihat progres terkini pembangunan jalan tol Cisumdawu di area pembangunan seksi 4B. Ya, area pembangunan seksi 4B yang terdapat interchange Paseh dan juga gerbang tol Paseh yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Namun ini ada yang cukup menarik perhatian. Di depan sana ya, bisa dilihat itu di main roadnya sudah mulai terdapat umbul-umbul. Mungkin buat rekan-rekan itu umbul-umbul biasa ya, mungkin umbul-umbul biasa. Namun bagi saya itu sebuah pertanda apakah jalan tol Cisumdawu akan difungsionalkan. Kita lihat sajalah progresnya seperti apa ya untuk kondisinya saat ini ya. Oh ya, video ini saya buat pada hari Rabu rekan-rekan. Hari Rabu tanggal 28 Juni tahun 2023. Kita take off terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita hampir sampai mendekati area main road jalan tol Cisumdawu, rekan-rekan semuanya. Ya, di depan ini main road jalan tol Cisumdawu yang saat ini sudah rampung. Oh, ternyata untuk umbul-umbulnya hanya di sekitar area perbatasan ya. Perbatasan antara seksi 4B dengan seksi 5A, rekan-rekan. Oke. Ya, seperti inilah kondisi saat ini. Kondisi terkini pembangunan jalan tol Cisumdawu di area pembangunan seksi 4B. Aduh, mohon maaf agak batuk, sebenarnya ini agak kurang sehat ini. Cuman pengen tahu seperti apa progres jalan tol Cisumdawu saat ini di area pembangunan seksi 4B ya. Oke rekan-rekan, pandangan kita saat ini tepat menuju arah interchange Paseh yang sudah tampak di depan sana. Namun ternyata jika melihat kondisinya ini, oh ada juga sih. Ini di sekitar interchange ada umbul-umbul juga ya. Ya, di sekitar interchange ada umbul-umbul juga ternyata. Dan ini ada mobile crane yang mengangkut prekon ya. Prekon untuk saluran air. Ya, ini untuk drainase rekan-rekan. Beton untuk drainase atau saluran air. Oke. Di sebelah kiri dari pandangan kita saat ini terlihat ini sudah ada umbul-umbul. Ya, entah apakah nantinya akan difungsionalkan atau seperti apa. Ini sudah ada umbul-umbul. Kalau ada umbul-umbul biasanya kabar gembira. Biasanya kabar gembira ya. Begitu rekan-rekan. Namun kalaupun nantinya difungsionalkan tidak hari ini tampaknya ini. Oke. Ya, untuk jalan tol Cisumdawu area pembangunan seksi 4B ini berarti ini H-1 ya, H-1 Idul Adha. Masih terlihat para pekerja yang melakukan pengerjaan rekan-rekan. Tampak memang betul ini jalan tol Cisumdawu pengerjaannya saat ini sedang dikebut untuk area pembangunan seksi 4B. Ya, saat ini sedang dikebut. Terlihat di depan sana untuk proses backcasting pun berselang berapa hari? 1 atau 2 hari? 1 hari kalau tidak salah ya, 2 hari lah. 2 hari ini proses backcasting sudah lumayan jauh ini di interchange Paseh ataupun di off ramp dan juga on rampnya. Ya, lumayan jauh. Banyak sekali rekan-rekan yang berkomentar kenapa tidak difungsionalkan saja. Ya, pihak PUPR, BUJT dan tentunya ya Badan Usaha Jalan Tolnya itu tidak asal lah mengambil keputusan. Karena pembukaan suatu jalan tol itu tanggung jawab juga dari BUJT dan juga pemerintah tentunya ya, kalau ada apa-apa itu. Seperti itu rekan-rekan. Ya, kita doakan sajalah semoga jalan tol Cisumdawu nanti dibuka memang pas pada waktu yang tepat lah.
Terus pasti ada yang komentar, ini juga waktu yang tepat pas Idul Adha. Iya sih. Ya juga ya. Ya kita ikuti saja lah untuk perkembangan pembangunan jalan tol Cisumdawu-nya seperti apa rekan-rekan, agar rekan-rekan semuanya bisa mengetahui progres perkembangan jalan tol Cisumdawu dan juga nantinya apakah akan difungsionalkan. Kita simak teruslah progresnya. Jangan lupa tetap dukung terus channel YouTube Abur Subroto agar saya selalu semangat berbagi visualisasi kepada rekan-rekan semuanya seputar pembangunan jalan tol Cisumdawu. Dan banyak juga yang berkomentar, saya harus update di jalan tol Semarang Demak atau ya jalan tol Semarang Demak dan juga jalan tol Solo Jogja. Insya Allah nanti kalau tol Cisumdawu ini sudah beroperasi, sudah fungsional, ada rezeki, ada kesehatan, nanti saya ke sana ya, ke tol Semarang Demak untuk melihat progres pembangunan jalan tol Semarang Demak dan juga Solo Jogja. Mudah-mudahan ada umur saya. Oke rekan-rekan, dan tampaknya di depan sana pun, oh ya, ini penasaran saya. Di depan ternyata memang ada umbul-umbul. Kenapa saya excited ada umbul-umbul? Karena biasanya jika ada umbul-umbul tersebut, biasanya kalau tidak pantauan atau peninjauan ya, ataupun kunjungan, biasanya itu akan difungsionalkan, biasanya begitu. Namun ini memang umbul-umbulnya tidak terpasang sepanjang main road sih, hanya sebagian ya. Apakah akan ada kunjungan tampaknya? Tampaknya akan ada kunjungan jika kondisinya seperti ini. Nah ini di depan sana rekan-rekan. Nah di depan ini ya, ini perbatasan antara seksi 4A dengan seksi 4B. Ini juga ada umbul-umbul. Ini umbul-umbul apa? Wika tampaknya ya. Wika selaku pelaksana proyek jalan tol Cisumdawu seksi 4A ini. Umbul-umbul Wika. Kurang jelas dari pandangan saya. Mohon maaf ya. Oke, dan di depan sana ini trase main road jalan tol Cisumdawu sampai seksi 4A dan juga wilayah Cimalaka ya, itu overpass Cicarui yang saat ini kondisinya sudah mantap, sudah selesai pengerjaannya. Memang untuk jalan tol Cisumdawu saat ini untuk main roadnya sudah rampung hampir seluruhnya rekan-rekan. Ya ini hampir seluruhnya sudah rampung, hanya tinggal menyisakan pengerjaan di interchange Pase dan juga gerbang tol Pase. Nah ini dan di lajur daruratnya saat ini pun sudah rampung dan sedang dilakukan penebaran pasir ini oleh ekskavator ya, oleh ekskavator. Mohon maaf jika suara saya ini agak mungkin nantinya agak berbarengan dengan suara angin ya. Nah ini sudah mulai dilakukan penebaran pasir atau perataan pasir oleh ekskavator di lajur daruratnya. Ya jika melihat progres pembangunan jalan tol Cisumdawu seksi 4B ini, saya sendiri ya, ini pendapat saya pengerjaannya sangat cepat rekan-rekan. Saya selalu menginformasikan ya, for your information lah, untuk jalan tol Cisumdawu seksi 4B ini pengerjaan itu dilakukan lebih akhir daripada seksi-seksi lainnya rekan-rekan. Kenapa lebih akhir? Saya juga kurang begitu paham. Apakah karena ada terkendala pembebasan lahan atau seperti apa rekan-rekan? Jadi pengerjaannya termasuk yang terakhir. Namun saat ini progresnya memang kalau dilihat dari progres ini cukup cepat rekan-rekan. Kita apresiasi lah pelaksanaan proyeknya. Begitu rekan-rekan. Ini cukup cepat. Bisa dilihat dari pandangan kita dari hari ke hari atau dari waktu ke waktu, selalu ada perkembangan di area pembangunan seksi 4B ini. Ini interchange sudah rampung dan bahkan sudah mulai berlanjut pada proses backcasting barrier beton median jalan. Saya tidak dapat apa-apa dari pelaksana proyek PT Berantas Abipraya ya, ataupun dari pihak BUCT. Namun memang sejauh saya berbagi visualisasi kepada rekan-rekan semuanya untuk area pembangunan seksi 4B ini, pengerjaannya lumayan cepat rekan-rekan. Lumayan cepat dengan kondisi kontur tanah pengerjaannya bisa dilihat di depan sana lah. Ini bisa dilihat. Oke, coba kita lebih rendah sedikit ya. Nah ini bisa dilihat kondisinya seperti ini. Nah itu di depan untuk on ramp. Untuk on ramp jalur penghubung dari arah gerbang tol Paseh menuju arah Kertajati atau tol Cipali, seperti itu kondisinya. Tanahnya sangat labil.
Namun itu pendapat saya ya, silahkan rekan-rekan berpendapat sendirilah. Silahkan berpendapat sendiri. Ini hanya pendapat saya, ini pengerjaannya cukup cepat ya. Kalau saya sih hanya bisa berdoa untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu bisa segera rampung dengan hasil terbaik tentunya. Dan para pekerjanya pun diberikan keselamatan dan kesehatan tentunya dalam melakukan pengerjaan jalan tol Cisumdawu. Seperti itu rekan-rekan, saya hanya bisa seperti itulah. Nah ini untuk area lereng dan juga tebing tampaknya sudah mulai dilakukan shotcrete ya. Ya, ini sudah mulai dilakukan shotcrete. Pada kondisi sebelumnya masih persiapan untuk tahap shotcrete-nya, namun saat ini sudah mulai dilakukan shotcrete. Oh iya, untuk proses shotcrete itu ada terlebih dahulu pemasangan rangkaian besi ya. Jadi diaplikasikan dulu besi. Nah ini ada rangkaian besi rekan-rekan, bisa kelihatan lah ini sebenarnya. Nah itu ada rangkaian besi ya, yang kotak-kotak itu rangkaian besi. Jadi dipasang dulu besinya, ya dikuatkan atau dikunci dengan tanahnya. Selanjutnya dilakukan proses shotcrete seperti itu rekan-rekan. Ya seperti itu pengerjaannya. Oke, selanjutnya kita menuju arah gerbang tol Paseh. Kita menuju arah gerbang tol Paseh. Oke. Ya untuk akses jalur-jalur penghubungnya, akses menuju gerbang tol Paseh atau menuju arah interchange Paseh dari gerbang tol Paseh ini sudah terlihat di rigid ya. Di lajur ataupun di jalur sebelah kanan terlihat sudah di rigid rekan-rekan, dan di jalur sebelah kirinya itu sudah dilakukan LC ataupun line konkret. Oke. Dan untuk overpass, ini overpass untuk jalan warga Dusun Panyingkiran. Saat ini untuk pembetonannya bisa dilihat ya, untuk lantai dasar jembatannya ini sudah rampung rekan-rekan. Ini sudah rampung. Pengerjaannya sudah rampung untuk overpass jalan warga Dusun Panyingkirannya. Nah ini sudah rampung ya. Apakah overpass prioritas? Ya prioritas sekali. Karena nantinya kalau overpass tidak diselesaikan, jika pun nantinya jalan tol Cisumdawu difungsionalkan atau dioperasikan, nanti warga lewat mana? Otomatis harus lewat dulu overpass ini ya. Harus melewati overpass ini, begitu rekan-rekan. Jadi overpass ini dibuat untuk jalan warga Dusun Panyingkiran, begitu ya. Saya tidak menggurui ya. Saya tidak menggurui rekan-rekan. Ini hanya sharing lah, sharing cerita saja. Dan ini berlanjut pada proses pembesian ataupun ya ini sudah pada tahap pembesian untuk overpass jalan warga Dusun Panyingkirannya. Dan selanjutnya ini hanya tinggal dilakukan proses pencetakan ataupun backcasting. Dan ini bahkan di sisi sebelah kiri sudah mulai dilakukan proses backcasting. Nah ini bahkan sudah mulai dicopot tampaknya. Ya, sudah mulai dicopot tampaknya. Oke. Selanjutnya kita menuju arah gerbang tol Paseh. Oke. Ya, kita menuju arah gerbang tol Paseh. 1, 2, 3. Nah ini. Oke, gerbang tol Paseh sudah seperti ini rekan-rekan. Gerbang tol Paseh sudah seperti ini. Oke. Luar biasa. Ini gerbang tol Paseh sudah terbentuk. Ini sudah terbentuk ya. Wah, mantap. Saat ini gerbang tol Paseh sudah terbentuk rekan-rekan. Oke. Selalu ini. Ya, mohon maaf sebentar rekan-rekan ya. Sinyalnya hilang. Oke. Mohon maaf sebentar rekan-rekan, ini sinyalnya hilang. Ya, untuk gerbang tol Paseh saat ini untuk rangkaian besinya sudah berdiri dan bahkan ini untuk atapnya sudah terpasang. Atapnya sudah terpasang dan untuk di sekitaran area main road ya, mohon maaf aksesnya saat ini bahkan sudah dilakukan rigid ya. Pada kondisi sebelumnya itu masih dilakukan LC, saat ini sudah dilakukan rigid rekan-rekan. Oke. Ini tampaknya betul. Prediksi saya 2 minggu lah. 2 minggu ini bisa rampung. Untuk gerbang tol Pasehnya. Begitu rekan-rekan. Dan bahkan untuk di kantor operator gerbang tolnya pun saat ini
Ya, ini di kantor operator gerbang tolnya pun saat ini sudah mulai dilakukan proses penembokan ya. Ya, sudah mulai dilakukan proses pembuatan pondasinya. Oke. Iya. Oke, seperti itu rekan-rekan untuk gerbang tol Paseh kondisinya saat ini. Dan untuk aksesnya, akses dari exit tol Paseh menuju gerbang tol Paseh dan juga interchange Paseh. Oke, bisa dilihat sudah dilakukan rigid di jalur sebelah kanan ya. Di jalur sebelah kanan dan tepatnya di lajur sebelah kanan ya, paling kanannya itu sudah dilakukan rigid. Untuk di lajur sebelah kirinya sudah dilakukan LC. Ya, sampai ke depan sana. Tepatnya sampai ke dekat exit tol Pasehnya rekan-rekan. Nah ini. Ya ini rekan-rekan ya. Ini dia exit tol Paseh. Yang saat ini kondisinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat kondisi saat ini pengerjaan on-ramp untuk jalur penghubung ya. Jalur penghubung dari arah gerbang tol Paseh menuju arah Kertajati ataupun menuju arah tol Cipali rekan-rekan. Oke, kita berputar terlebih dahulu. Coba kita berputar terlebih dahulu. Ya, ini di bawah overpass jalan warga Desa Bongkok yang saat ini sudah rampung dan bahkan sudah diaspal dan bahkan expansion jauh ini ya. Itu sudah selesai dibuat rekan-rekan. Begitu. Oke. Ya, ini gerbang tol Paseh sudah rampung. Mohon maaf sudah rampung, sudah seperti ini. Aduh, mohon maaf ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat on-ramp dari arah gerbang tol Paseh menuju arah tol Cipali atau menuju arah Kertajati. Oke, kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan ini jalan tol Cisumdawu bisa benar-benar segera rampung ya, karena untuk main roadnya dari area pembangunan seksi 4A sampai seksi 6 Junction Dawuan itu sudah rampung rekan-rekan. Untuk main roadnya sudah rampung. Ya, sudah rampung 100% lah. Ini hanya misalkan di area pembangunan seksi 4B. Hanya misalkan di area pembangunan seksi 4B. Kita doakanlah semoga pengerjaan di area seksi 4B ini bisa berjalan lancar dan bisa segera rampung juga. Tentunya dengan hasil yang terbaik ya. Kita berdoa hasilnya yang terbaik. Begitu rekan-rekan. Ya, ini untuk di on-ramp. On-ramp dari arah gerbang tol Paseh menuju arah Kertajati ataupun tol Cipali saat ini terus berlanjut proses pembuatan pondasi bor pile-nya. Tampaknya ini nantinya akan menjadi titik terlama ya yang dilakukan pengerjaan. Karena proses pembuatan pondasi bor pile membutuhkan waktu yang cukup lama rekan-rekan. Begitu, ini masih terus dilakukan pembuatan pondasi bor pile. Oke, nah ini ya ada sebuah mesin bor pile, ada dua sih, ada dua buah mesin bor pile yang bekerja di sekitar area ini. Ya, coba kita dekati. Coba kita dekati mesin bor pile-nya. Nah, itu mengeluarkan tanah dari dalam. Selanjutnya dipasang pipa besi besar itu. Ditanam pipa besi besar. Selanjutnya ada rangkaian besi ya. Ada rangkaian besi. Dimasukkan ke pipanya itu. Oke. Oh, baterai habis. Oh, ternyata baterai habis. Tampaknya ini karena anginnya sangat kencang rekan-rekan. Ya, anginnya cukup kencang ini di area seksi 4B ini. Nah, ini bisa dilihat prosesnya. Namun sayang saya tidak bisa berbagi visualisasi lebih lama untuk proses pembuatan pondasi bor pile-nya tampaknya. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Proses pembuatan pondasi bor pile. Ya. Oke. Tampaknya hanya itu rekan-rekan untuk visualisasi kondisi terkini area pembangunan seksi 4B Jalan Tol Cisumdawu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Ya, untuk gerbang tol Paseh saat ini sedang dilakukan proses pembuatan atap ternyata ya. Ternyata pengerjaannya untuk gerbang tolnya itu malah lebih cepat. Dan tampaknya pengerjaan yang akan membutuhkan waktu lama ini di sekitar area on-ramp ini ya. Karena kondisi tanahnya yang cukup labil rekan-rekan. Dan ini surprisingly-nya ada umbul-umbul. Ada umbul-umbul.
Gak tahu, saya suka excited kalau lihat umbul-umbul, itu tanda-tanda. Tanda-tanda orang hajatan kah? Oke rekan-rekan, tampaknya hanya itu ya visualisasi yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi ataupun ucapan yang saya ucapkan pada video kali ini rekan-rekan. Mohon maaf sekali. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir dan selalu mensupport channel YouTube Apri Subroto. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Oh ya, semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi baru buat rekan-rekan semuanya. Nah, ini masih penasaran ya. Udah di 20% ini baterai. Tapi saya penasaran ini untuk umbul-umbul. Kita coba dekati umbul-umbul dulu ya. Kita coba dekati umbul-umbul dulu ini. Nah, ini rekan-rekan ada umbul-umbul. Nah, ini ya. Ada umbul-umbul di lajur sebelah kanan dari pandangan kita saat ini. Ya, ini yang membuat saya excited. Itu umbul-umbulnya PT Berantas Abi Peraya, ada tulisannya ya. Begitu rekan-rekan. Oh ya, dan ini untuk overpass. Mohon maaf, box underpass Jalan Warga Dusun Babakan Konang, yang saat ini sudah mulai rampung dan sedang dilakukan proses finishing untuk di pinggiran daripada jalan warga tersebut oleh ekskavator di depan sana. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.